Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas soal-soal tentang faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada besi. Masih bagian dari sel volta, materi kimia, kelas 12 semester 1. Nah, ini ada 15 soal, semuanya pilihan berganda ya. Nah, jadi gimana soal-soalnya, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja, saya mulai ya. Oke, ini slide pertama langsung ada 6 soal. Oke, soal nomor 1. Logam-logam berikut yang paling tahan terhadap korosi adalah. Nah, sebenarnya untuk menjawab soal ini mudah jika kita diberitahu harga E0-nya. Ya, E0 potensial reduksi standar itu ya. Kalau dia makin gampang mengalami korosi, oksidasi, artinya dia yang paling negatif. Yang paling tahan berarti yang paling positif E0-nya. Jadi kalau nggak ada, mau nggak mau harus ini kuasai ini ya, deret volta ya. Oke, tinggal lihat aja, ada CR, ada ZN, ada FE, ada CU, ada NI. Semakin ke kiri, semakin gampang mengalami oksidasi, makin gampang berkarat, berkorosi gitu ya. Tapi kalau semakin kanan, semakin kuat, semakin tahan terhadap korosi, semakin tahan terhadap oksidasi karena dia mengalami reduksi. Jadi kalau soalnya seperti ini, yang mana yang paling tahan? Cari aja yang paling kanan. Jawabannya yang tepat adalah E, tembaga CU ya. Oke, yang kedua, faktor utama dalam proses perkaratan besi adalah yang mempengaruhi besi berkarat itu banyak ya. Keasaman, garam, oksigen, H2O, suhu, kelembapan, banyak lah ya. Nah, coba kita lihat dulu di anode kan, proses perkaratan itu Fe mengalami oksidasi ya. Jadi Fe2+ tambah 2 elektron. Sedangkan di katodenya oksigen yang mengalami reduksi. O2 tambah 4H+, ini suasana asam, tambah 4 elektron, menghasilkan 2H2O. Nah, jadi ini faktor utama proses perkaratan besi, gas oksigen. Yang tepat B ya. 3. Souvenir katanya dari bahan logam yang paling awet, tidak mengalami korosi, terbuat dari apa? Ya sebenarnya konsepnya sama seperti nomor 1 tadi. Carilah yang paling kanan ya. Paling kanan. Di deret volta. Udah di antara A, L, E, F, E, C, U, A, G. Ya AG yang menang ya. Jadi ya di samping tidak mengalami korosi, perak juga ya cantik penampakannya gitu ya. Dan pastinya mahal. Oke, yang D yang lebih tepat. Nomor 4. Dalam peristiwa perkaratan besi, gas oksigen bertindak sebagai, ini tadi soal nomor 2 udah saya buat nih. Ya, jadi oksigennya bertindak sebagai katoda ya. Kalau besinya teroksidasi di anoda. Jadi jawabannya ini katoda B. Nomor 5, peristiwa perkaratan logam merupakan sel galvani alami. Ya benar ya, alami. Kenapa dikatakan alami? Ya karena memang terjadi di alam spontan. Ya reaksinya spontan terjadi di alam. Jadi kan Fe itu benar-benar kontak dengan O2 yang di udara gitu. Nah, reaksinya terjadi reaksi spontan. Oke, jadi nomor 5B ya. 6. Tingkat kerusakan struktur bangunan akibat perkaratan besi lebih banyak terjadi pada bangunan daerah mana? Oke, rawa ini lembab ya. Kota ini biasanya kering, tapi panas juga bisa ya. Mangrove banyak garamnya nih kalau di daerah mangrove. Gunung ya kelembapan juga, hutan juga ya. Saya pilih yang C ya. Karena faktor-faktor perkaratan besi itu banyak, tapi garam itu sangat ekstrim ya. Ya bukan ekstrim ya, maksudnya cepat ya mempengaruhi, membuat karat itu cepat dia garam. Saya pilih yang C ya. Nomor 7, perhatikan percobaan tentang perkaratan logam besi. Yang satu, besinya digulung sama kawat Cu. Yang kedua dengan aluminium. Ketiga dengan Zn.
keempat dengan Mg, kelima dengan Sn timah. Mana yang paling lambat terjadi? Oke, jadi konsepnya lagi kayak tadi ya, kayak apa? Si deret volta lagi, ke kiri itu gampang mengalami oksidasi, kanan itu mengalami reduksi kan. Nah, jadi kan tadi ini Fe yang dibahas ya. Satu dia dicampuri dengan Cu, Al, Zn, Mg, dan Sn. Nah, kalau dikatakan paling lambat berarti Fe-nya tidak atau lama berkarat korosi. Kenapa bisa lama? Dia bisa lama karena dia ketemu atau dililitkan dengan logam yang lebih negatif enolnya, lebih kiri dari dia. Gitu. Ya, jadi kalau logam mau mempertahankan si Fe-nya, cari yang lebih negatif atau yang di kiri dari Fe di deret volta. Ini kayak ini istilahnya perlindungan katode. Atau juga sacrificing anode atau pengorbanan ya. Pengorbanan anoda. Jadi anodanya itu yang dipaksa memang untuk teroksidasi duluan, menyelamatkan si Fe gitu. Kan tadi ingat yang lebih kiri yang lebih gampang mengalami oksidasi. Kalau kita pilih yang di kanan Fe, maka Fe-nya yang dipaksa untuk korosi. Kan tadi tujuan kita adalah cari yang paling lambat. Artinya kita cari mana yang bisa mengcover dia, melindungi dia, ya, mana yang bisa berkorban terhadap si Fe. Maka carilah yang di kirinya. Yang di kirinya ada Al dan ada Mg. Paling lambat berarti yang paling bagus ini si Mg yang paling rela berkorban untuk si Fe. Ya, jadi dia paling baik untuk melindungi si Fe. Ya, karena si Mg-nya nanti yang akan habis duluan, teroksidasi duluan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D atau poin keempat. Ini percobaan keempat. Oke, 8. Salah satu cara mencegah terjadinya reaksi korosi pada menara. Menara itu biasanya itu dihubungkan dengan lempeng magnesium ya. Ya, jadi ya kayak tadi lagi, ini sacrificing anode atau perlindungan katode. Jadi magnesium kan lebih gampang teroksidasi. Ya, nanti paling kendalanya adalah secara berkala harus diganti karena kan nanti magnesiumnya lama kelamaan berkurang. Oke, E yang lebih tepat ya. 9. Seng dipilih sebagai pelapis besi untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, kenapa? Tetap oke. Kalau kita lihat ini ya, deret lagi yang tadi di kiri ini. Oh, saya ada nih. Oke, mana tadi? Besi dengan Zn ya. Zn dengan Fe. Kenapa Zn dipilih? Ya karena Zn di kiri. Di kiri Fe. Artinya dia nanti yang lebih kena duluan kan? Nah, yang di kiri itu artinya enolnya lebih negatif daripada si Fe. Atau lebih kecil dari Fe. Ya, gitu ya. Jadi besi menjadi anode. Kalau dia menjadi anode, dia yang kena oksidasi. Hancur, habis. Seng sebagai katode nggak mungkin. Ya, jadi dia maksain si besi hancur. Sementara ini kan mencegah. Enol besi lebih besar daripada enolnya Sn, benar ya. Yang lebih kanan itu kan lebih besar. Ini lebih positif lah istilahnya ya di sini ya. Konteksnya lebih positif. Enol besi dan seng sama, jelas beda. Besi menjadi mudah teroksidasi, artinya mudah korosi, ya enggak. Ya, justru bagaimana cara mencegahnya? Dipakailah logam yang ada di kirinya untuk dikorbankan duluan. Logam yang di kiri punya enol lebih negatif daripada yang di kanan. Oke, saya jawabnya 9C ya. 10. Logam yang dapat melindungi besi dari perkaratan dengan perlindungan katodik. Yang tadi nih. Gimana cara nyelamatin si katodiknya, si katodanya? Si besinya jadi katoda. Ya, berarti cari aja yang anode yang di sebelah kiri dia. Yang lebih kirinya artinya lebih negatif dari dia. Kalau Fe minus 0,5
44. Berarti yang lebih negatif dari dia adalah ini Mg. Cuma Mg ya. Ya berarti B jawabannya udah pasti. Itu ya, gitu lagi ya caranya ya. Perlindungan katodik melindungi Fe, berarti cari yang di sebelah kirinya untuk dikorbankan. Yang di sebelah kirinya adalah yang punya E0 lebih negatif dari dia. Oke, 10 saya jawabnya B. Oke, terakhir 11, 12, 13, 14, 15. 11. Perlindungan korosi paling tepat untuk melindungi logam pada bagian mesin yang berputar. Nah, ini jelas sudah pasti oli lah ya. Pengecat itu biasanya buat pagar-pagar. Paduan logam bisa alat masak juga ya. Banyak ya sekarang ya paduan logam, alat industri itu kayak paduan logam tuh, alloy istilahnya ya. Perlindungan katodik yang tadi ya, disambungkan dengan logam yang lebih negatif dari dia. Tapi kan nggak mungkin. Lalu dibalut dengan emas nih kayak disepuh gitu ya. Oli lah lebih tepat yang D ya. 12. Daerah industri, gas-gas penyebab korosi. Ini terkenal ya, SO2 dengan NO2. Ini terkenal dengan nanti gas hujan asam nih ya. Gas hujan asam. Nah, nanti ketemu dengan air akan membentuk H2SO4 dengan HNO3. Nanti bisa ngerusak gitu ya, korot ya. Berarti yang dadu ya. 13. Pada peristiwa korosi, besi mengalami oksidasi, benar. Reduksinya, yang tadi, O2. Ini ada di opsi soal nomor 2 tadi atau nomor 4 ya. Yang B ya. 14. Kepentingan konstruksi jembatan dibutuhkan logam besi yang kuat, betul. Dipakai teknik pelapisan logam besi yang tepat itu apa gitu. Ditempelin apa misalnya. Timah, nikel, seng, krom, tembaga. Pakai seng ya. Ini biasa dikenal dengan istilah galvanisasi ya. Ya, nanti ada terbentuk oksida yang cukup kuat ya, ZnOH2 X ZnCO3 nih. Ini kuat sekali ya. Biasanya seingat saya ini galvanisasi seng. Saya jawabnya C ya. Terakhir 15, pelapisan besi menggunakan plastik. Lebih cocok digunakan pada alat apa ini? Alat rumah tangga, onderdil udah pasti nggak mungkin dia pakai oli. Kerangka nggak mungkin pakai plastik. Alat masak mungkin ada ya. Kerangka rumah nggak mungkin lah ya. Kalau alat masaknya saja biasanya kan besi, ada juga pakai kayu kan. Saya lebih cenderung ke sini ya, alat rumah tangga ya. Karena kayak keranjang-keranjang gitu kan di rumah tangga, rak piring itu biasanya. Rak piring itu pakai plastik itu. Walaupun sekarang ini udah pasti rak piring itu udah berubah ke yang aluminium. Yang kalau dulu tuh rata-rata rak piring itu dari plastik. Keranjang-keranjang tuh dari plastik dilapisin. Ya. Jadi biasanya dia berwarna-warni gitu. Tapi saya pilih A ya. Mungkin kalian bisa memberikan referensi lain, memberikan jawaban yang lain, boleh komen di kolom komentar ya. Oh ya, terima kasih ya. Ini pembahasan saya tentang soal-soal yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi korosi pada besi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.